Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy dengan NIM 20650059. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi rekayasa perangkat lunak dengan judul besarnya yakni analisis modeling. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja pada materi pembahasannya. Yang pertama itu ada model analisis. Model analisis ini merupakan representasi teknisi dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software atau data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Kemudian, poin ketiga, mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Kemudian di poin keempat, itu menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama pendekatan terstruktur dan kedua pendekatan berorientasi objek. Kemudian tujuan model analisis pertama, untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Kedua, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Dan yang ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Berikutnya, model analisis pendekatan terstruktur. Itu yang pertama terdapat data dictionary atau kamus data yang berisi deskripsi dari suatu objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Kemudian ada entity relationship diagram atau IRD yang menggambarkan hubungan antar objek data. Kemudian ketiga, data flow diagram atau DFD. Ini menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Kemudian ada State Transition Diagram atau STD. Mungkin itu model analisis pendekatan terstruktur. Kemudian ini adalah struktur dari analisis, model dari gambaran struktur model analisis yaitu. Kemudian ada yang namanya pemodelan data atau IRD. Pada pemodelan data kita dikenalkan dengan elemen. Elemen ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada objek data, berbicara tentang representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Kemudian ada atribut. Atribut ini ialah properti dari suatu objek data, di mana objek datanya itu untuk memberi nama suatu objek, kemudian menggambarkan karakteristik objek, kemudian membuat referensi untuk objek. Kemudian ada relasi. Relasi ini dia mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Kemudian ini adalah gambaran dari contoh objek data, atribut, dan relasi. Di mana objek di sini ialah ada gambar orang, kemudian dan mobil. Adapun atributnya itu bisa seperti nama. Di sini dijelaskan atributnya itu ada nama, alamat, umur, dan nomor lisensi dari pengendara. Seperti itulah. Kemudian untuk relasinya itu orang ini dia yang menggunakan mobil. Kemudian ada pemodelan data atau IRD. Di pemodelan data atau IRD ini kita juga dikenalkan dengan cardinality, di mana
Cardinality ini menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. Dan untuk poinnya itu bisa one to one, one to many, dan many to many. Kemudian ada yang namanya pemodelan fungsional dan aliran informasi atau DFD. Yang pertama itu menunjukkan hubungan antara eksternal entitas dan lain-lain. Kemudian ada DFD. DFD ini tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Kemudian DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya. Dan DFD dari level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. Kemudian DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses lebih detail. Berikutnya ada behavioral modeling. Pada behavioral modeling ini dia mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Kemudian behavioral modeling dia juga mendeskripsikan kelakuan sistem. Adapun toolsnya itu bisa stage transisi diagram, kemudian ada kontrol spesifikasi. Dan yang terakhir umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Kemudian kita masuk pada masih berbicara tentang behavioral modeling atau STD. Jadi STD ini dia merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan. Kemudian STD mengindikasikan aksi seperti aksi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Dan berikut adalah struktur dari stage transisi diagram. Ini adalah contoh dari struktur stage transisi diagram. Kemudian lanjut pada control spesifikasi atau control specification. Itu memiliki fungsi sebagai C-spec sama seperti P-spec, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Jadi seperti yang kita ketahui tadi, untuk fungsi, jadi fungsi dari kontrol spesifikasi ini terdapat dua. Yang pertama C-spec sama dengan, namun berisi perbedaannya dia itu untuk sistem C-spec dia berfungsi sebagai sama fungsinya. Jadi fungsi control specification itu dia sebagai C-spec sama dengan P-spec. Namun perbedaannya pada P-spec ini dia berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Mungkin itu untuk tugas ini saya setelah menjawabnya. Kemudian untuk sistem library. Yang pertama, setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Kemudian proses pendaftaran member dilakukan secara online. Kemudian setelah itu member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivitas. Kemudian member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Kemudian sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem. Kemudian
Sistem akan melakukan validasi jika email dan paspor